بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا ومولانا محمد إمام الأنبياء والمرسلين وقائد الغر المحجلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا قيوم وتجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل، ونعوذ بك من حال أهل النار. Amin. Rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selamat berjumpa kembali. Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita dalam pembahasan kesucian Allah Subhanahu wa taala dari menyerupai ciptaannya, yang merupakan di antara intisari tauhid, keyakinan yang wajib kita yakini. Di tema atau di flyer yang kita share ke rekan-rekan sekalian adalah penjelasan tentang bahwa Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, yaitu Al-Imam An-Nu'man ibn Thabit Al-Kufi rahimahullah, yang wafat tahun 150 Hijriyah, berkeyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala ada tanpa tempat dan tanpa arah. Sebenarnya ini sudah kita sempat bahas di pertemuan sebelumnya, walaupun tidak sangat detail. Tapi mungkin kita khususkan pada kesempatan ini membahas tema tersebut. Sambil jalan ini saya mencari ini posisi halamannya ini. Rekan-rekan sekalian, bahwa keyakinan Allah Subhanahu wa taala ada tanpa tempat dan tanpa arah adalah keyakinan yang diyakini oleh mayoritas umat Islam dari masa ke masa, dan juga merupakan keyakinan para imam mujtahid yang 4. Keyakinan Al-Imam Abu Hanifah, juga merupakan keyakinan Al-Imam Malik ibn Anas,
Al-Imam Syafi'i dan Al-Imam Ahmad ibn Hanbal. Al-Imam Abu Hanifah. Nah, ini sudah kita temukan di halaman 100 ini. Halaman 97, 96. Rekan-rekan yang memiliki PDF-nya atau memiliki bukunya silahkan dibuka. Sementara saya perbesar. Al-Imam Abu Hanifah merupakan salah seorang imam mujtahid terkemuka. Nama asli beliau yaitu An-Nu'man ibn Thabit Al-Kufi, nisbat kepada kota Kufah. Wafat tahun 150 Hijriyah yang merupakan tahun kelahiran Al-Imam Syafi'i Muhammad ibn Idris, imam madhab kita. Yang karena itu kemudian para ulama mengatakan gharabat syamsun wa tala'at syams. Ada satu matahari terbenam tapi di saat yang sama terbit matahari yang lain. Jadi di tahun wafatnya Imam Abu Hanifah juga merupakan tahun kelahiran Al-Imam Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu anhuma. Al-Imam Abu Hanifah An-Nu'man ibn Thabit salah seorang ulama salaf terkemuka, yaitu imam mazhab Hanafi. Dalam salah satu karyanya beliau berkata, nah ini saya kutip teks Arabnya, kita sertakan, yaitu dalam kitab Al-Fiqhul Akbar. Beliau berkata, Risalah Al-Fiqhul Akbar, Wallahu ta'ala yura fil akhirati wa yarahul mu'minuna wa hum fil jannati bi'a'yuni ru'usihim bila tashbihin wala kammiyatin wala yakunu bainahu wa baina khalqihi masafah. Wallahu ta'ala dan Allah ta'ala yura, dilihat, fil akhirati, di akhirat. Wa yarahu, dan melihat akan Allah al-mu'minuna, oleh orang-orang mukmin. Wa hum fil jannati, dan mereka orang-orang mukmin di dalam surga. Bi a'yuni ru'usihim, dengan mata kepala mereka. Bila tashbihin, dengan tanpa adanya keserupaan. Wala kammiyatin, dan tanpa ukuran atau bentuk. Wala yakunu bainahu wa baina khalqihi masafah. Dan tidak ada antara Allah dan makhluknya masafah, jarak. Walaupun pernyataan Al-Imam Abu Hanifah ini membahas tentang ru'yatullah yang merupakan nikmat terbesar bagi penduduk surga, yaitu melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi di dalam apa yang dinyatakan oleh Al-Imam Abu Hanifah ini terdapat penegasan bahwa Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Pertama, beliau menegaskan terkait bahwa ru'yatullah itu hak. Beliau mengatakan wallahu ta'ala yura fil akhirah. Kemudian beliau juga menegaskan bahwa peristiwa melihat kepada Allah oleh orang-orang mukmin, bahwa orang-orang mukminnya yang berada di dalam surga
Adapun Allah tidak dikatakan di dalam atau di luar surga. Allah tidak dikatakan baginya menyatu atau terpisah. Tidak dikatakan baginya di dalam atau di luar. Tidak boleh dikatakan baginya al-ittisal wal-infisal. Menempel atau terpisah. Al-ijtima' wal-iftiraq. Tidak boleh dikatakan berkumpul atau bercerai atau terpisah. Nah kemudian Imam Abu Hanifah juga menegaskan bahwa penduduk surga melihat Allah bi'ayuni ru'usihim, dengan mata kepala mereka. Jadi penduduk surga melihat Allah bukan dengan hatinya tetapi langsung dengan mata mereka. Penduduk surga melihat Allah dengan mata mereka, dan Allah al-baqi innama yura bil a'yunil baqiyah. Allah dilihat oleh mata yang juga kekal. Oleh karena Allah maha kekal. Adapun di dunia ini Allah tidak dapat dilihat. Firman Allah dalam Al-Quran tentang Nabi Musa alaihi salam, qala lan tarani walakin unzur ila al-jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Qala lan tarani, engkau tidak akan dapat melihatku, yang dimaksud fid dunya, di dunia ini. Mengapa? Karena Allah innama yura al-baqi bil ainil baqiyah. Allah maha kekal dan Allah dilihat oleh mata yang kekal. Penduduk surga kekal selamanya di dalamnya. Nah kemudian catatan pentingnya, Imam Abu Hanifah menegaskan bila tashbihin wala kammiyatin, dengan tanpa tashbih, dengan tanpa keserupaan. Artinya peristiwa melihat Allah oleh penduduk surga tidak seperti melihat oleh mereka kepada benda-benda. Tidak seperti melihat mereka kepada apa yang ada di dalam surga. Karena sesuatu yang di dalam itu mesti dia itu memiliki bentuk dan ukuran. Nah, jadi yang di dalam surga adalah penduduk surganya. Adapun Allah tidak dikatakan di dalam atau di luar surga. Allah Maha Suci dari bentuk dan ukuran. Karena itu ditegaskan oleh Imam Abu Hanifah, wala kammiyah. Nah, demikian pula keyakinan yang kita yakini di dunia ini bahwa Allah bila tashbihin wala kammiyah. Allah tidak ada keserupaan baginya dan Allah Maha Suci dari segala bentuk dan ukuran, kecil maupun besar. Wala yakunu bainahu wa baina khalqihi masafah. Dalam peristiwa melihat kepada Allah oleh penduduk surga, tidak ditetapkan adanya jarak antar mereka. Tidak dikatakan di hadapan mereka. Tidak dikatakan di atas mereka. Tidak dengan muqabalah, berhadap-hadapan. Atau mudabarah. Atau mujanabah, bersampingan. Tidak. Tanpa tempat, tanpa jarak, tanpa arah. Nah ini yang dimaksud wala yakunu bainahu wa baina khalqihi masafah. Karena itu kesimpulan terkait ru'yatullah jangan difahami seperti apa yang dibayangkan oleh akal fikiran. Jangan difahami seperti peristiwa melihatnya kita terhadap benda-benda di dunia ini. Hasya lillah.
Mustahil demikian itu bagi Allah. Nah, lanjut. Al-Imam Abu Hanifah juga berkata dalam karyanya yaitu Al-Wasiyah, Risalah yang beliau tulis berjudul Al-Wasiyah. Beliau berkata, "Wa liqa'ullahi ta'ala li ahlil jannati bila kayfin wala tashbihin wala jihatin haqqun." Wa liqa'ullahi ta'ala dan ru'yatullah. Al-liqa yang dimaksud dalam hal ini adalah ru'yatullah. Wa liqa'ullahi ta'ala dan melihat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala li ahlil jannati bagi penduduk surga bila kaifin dengan tanpa sifat benda. Wala tashbihin dan tanpa keserupaan. Wala jihatin dan tanpa arah. Hakun itu hak. Rekan-rekan sekalian, ada banyak dalil, saya tambahkan sedikit terkait bahasan ru'yatullah ini. Ada banyak dalil ditetapkan dalam beberapa ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalil seperti yang dinyatakan oleh para ulama kita di kalangan ahlu tauhid, ahlu tafsir, al-fuqaha wal mutakallimun wal muhaddithun. Para ulama menetapkan di antaranya firman Allah, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Firman Allah ila rabbiha nadhirah memberi pemahaman dengan tegas bahwa Allah dilihat kelak oleh penduduk surga. Penduduk surganya di dalam surga. Dan Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, maaf sebentar. Ya, mohon maaf. Di antara dalil lainnya yang menunjukkan tentang adanya ru'yatullah bagi penduduk surga, di antaranya firman Allah, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Lilladzina ahsanu, bagi mereka orang-orang yang berbuat kebaikan daripada orang-orang mukmin yang dimaksud al-husna. Al-husna yang dimaksud surga. Wa ziyadah dan ziyadah. Para ahli tafsir menyebutkan bahwa makna ziyadah ay ru'yatullah. Ayat lainnya yang juga memberikan makna terhadap adanya peristiwa ru'yatullah bagi penduduk surga adalah firman Allah, kalla innahum 'an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Ayat ini membicarakan tentang orang-orang kafir di akhirat
yauma idzin, di hari kiamat nanti atau di akhirat nanti, ar-rabbihim, dari Tuhan mereka, lamahjubun, benar-benar terhijab mereka. Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, Al-Imamul Jalil, Sahibul Burhani wad Dalil, Imam mazhab kita, Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu mengambil dalil dari ayat ini. Kata beliau, jika orang-orang kafir terhijab dari ru'yatullah, maka berarti kebalikan dari pemahaman ayat tersebut, bahwa orang-orang mukmin tidak terhijab. Demikian pemahaman kebalikan dari ayat tersebut. Atau yang dalam istilah usul fiqh disebut mafhum mukhalafah. Orang kafir terhijab dari Allah, artinya dari ru'yatullah, dari melihat Allah. Jika demikian, maka berarti orang-orang mukmin tidak terhijab daripada ru'yatullah. Oleh karena orang mukmin tentu berbeda daripada orang-orang kafir. Baik, kita lanjut kepada perkataan Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu juga berkata, Qultu ara'aita law qila ayna Allah? Faqala, ay Abu Hanifah, yuqalu lahu kana Allah Ta'ala wa la makana. Qabla an yakhluqal khalqa kana Allah Ta'ala wa lam yakun aynun wala khalqun wala syai' wa huwa khaliqu kulli syai'. Apa pendapatmu jika dikatakan di mana Allah? Maka jawabannya adalah Allah ada sebelum segala sesuatu ada. Allah ada sebelum ada tempat. Oleh karena tempat ciptaan Allah. Allah ada sebelum menciptakan segala makhluk. Allah ada sebelum adanya tempat, sebelum adanya makhluk, sebelum adanya segala sesuatu. Dan dia Allah khaliqu kulli syai'. Allah adalah pencipta segala sesuatu. Termasuk tempat dan arah dalam hal ini adalah ciptaan Allah. Maka Allah tidak membutuhkan kepada ciptaannya. Adanya Allah azaliyun, tanpa permulaan. Qadim, tanpa permulaan. Dan tanpa penghabisan. Segala sesuatu selain Allah adalah baharu. Segala sesuatu selain Allah adalah ciptaan Allah. Fahuwal qadimu wa ma siwahu hadithun. Fahuwa, maka dia Allah al-qadim, yang tiada bermula, wa ma siwahu, dan apa yang selain Allah, hadithun, itu baharu. Lanjut. Al-Imam Abu Hanifah juga berkata, wa nuqirru بأن الله سبحانه وتعالى على العرش استوى من غير أن يكون له حاجة إليه واستقرار عليه وهو حافظ العرش وغير العرش من غير احتياج. Kita terjemahkan sedikit-sedikit. Wa nuqirru, dan menetapkan oleh kita, bi'anna Allah, dengan sungguhnya Allah Ta'ala 'alal 'arsy istawa. Nah, ini jangan diterjemahkan dalam makna harfiah. Kita menetapkan adanya sifat istiwa bagi Allah. Bukan dalam makna sifat-sifat benda. Karena itu Imam Abu Hanifah kemudian mengatakan, min ghairi ayyakuna lahu hajatun ilaih.
dari tanpa ada hajat bagi Allah ilaihi kepada arsy. Jadi istiwa Allah bukan artinya dalam makna Allah berhajat atau Allah membutuhkan kepada arsy dengan duduk di atasnya. Tanpa hajat kepada arsy dan tanpa istiqrar alaih, tanpa bertempat atau bersemayam di atasnya. Nah, maka tidak boleh istawa dalam ayat Al-Quran, beberapa ayat Al-Quran difahami dalam makna istaqarra. Karena al-istiqrar itu sifat benda. Wa huwa hafizul arsy wa ghairil arsy. Wa huwa, dan dia Allah yang memelihara arsy dan selain arsy. Dari tanpa min ghairi ihtiyajin, dari tanpa adanya hajat bagi Allah. Ini penting untuk kita perhatikan bagian ini karena apa yang diungkapkan oleh Imam Abu Hanifah ini dalam kitab Al-Wasiyah ini seringkali diputarbalikan oleh kaum musyabbihah. Bahkan terang-terangan orang-orang Wahabi mencetak kitab Al-Wasiyah karya Imam Abu Hanifah. Lalu kemudian isinya oleh mereka difahami sesuai versi akidah mereka. Yang notabene akidah tashbih wa tajsim. Lalu kemudian oleh mereka direduksi perkataan Imam Abu Hanifah ini atau ditahrif. Diselewengkan. Dirombak. Nyata-nyata Imam Abu Hanifah mengatakan min ghairi ayyakuna lahu hajatun ilaihi wastiqrarun alaih. Di dalam manuskripnya bahkan nyata jelas, nyata sangat nyata yang bahkan oleh orang-orang Wahabi yang mencetak Al-Wasiyah ini, manuskripnya itu disertakan di bagian depan, tertulis di manuskripnya wastiqrarun alaih. Min ghairi ayyakuna lahu hajatun ilaihi wastiqrarun alaih. Dari tanpa ada hajat bagi Allah terhadap arsy dan tanpa bersemayam di atasnya. Tapi kemudian dirombak oleh mereka menjadi wastaqarra alaihi. Na'udzubillah. Nah, jadi jangan terpancing dengan dan kita harus jeli karena memang itulah perilaku orang-orang musyabbihah tidak hanya di zaman sekarang bahkan dari dahulu. Dari dahulu beratus tahun dari sebelum kita ke belakang, kaum musyabbihah upayanya seperti itu. Membuat tahrif dalam berbagai karya para ulama yang ra'sut tahrif, yang merupakan kepala reduksi, membuat tahrif terhadap karya para ulama dan pendapat para ulama salaf soleh adalah orang yang bernama Ahmad ibn Taimiyah, yang merupakan imam orang-orang Al-Wahhabiyah At-Taimiyyun, para pengikut Ibnu Taimiyah, adalah ra'sut tahrif. Orang yang terdepan dalam membuat reduksi atau tahrif terhadap karya-karya para ulama atau aqwal ulama, utamanya terhadap ulama salaf. Seringkali Ibnu Taimiyah dalam karyanya mengatakan demikian perkataan para ulama salaf, atau bahkan seringkali berdusta dengan menyebut nama-nama para ulama salaf. Misalkan Al-Imam Abdullah bin Mubarak, Al-Imam Al-Laits, termasuk Al-Imam Abu Hanifah, dan lain-lain. Nah, maka ini harus kita perhatikan. Jangan sampai terkecoh dengan tipu muslihat mereka. Lanjut, sebagiannya tadi tidak kita baca, tidak mengapa. Di bawah ini ada bagian catatan penting. Apa yang saya maksudkan tadi yaitu tentang tahrif yang dibuat oleh orang-orang Wahabi. Catatan tambahan penting.
Perkataan Al-Imam Abu Hanifah ini adalah penegasan atau ungkapan yang sangat jelas dalam bantahan terhadap pendapat kaum Musyabbiha dan kaum Mujassimah, termasuk kelompok yang bernama Wahabiyah di zaman kita sekarang, di mana mereka mengaku sebagai kelompok Salafi. Imam Abu Hanifah adalah termasuk ulama salaf. Ulama salaf. Wafat tahun 150 Hijriyah. Beliau belajar kepada banyak para ulama di kalangan tabi'in. Dan bahkan beliau sempat belajar kepada beberapa orang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka apa yang dituliskan oleh Imam Abu Hanifah ini menjadi sandaran bagi kita untuk membantah kaum Musyabbiha Mujassimah yang seringkali mereka menetapkan akidah tasybih dan tazsim mereka seperti menetapkan tempat dan arah atau bahkan menetapkan bentuk dan ukuran, lalu oleh mereka disandarkan kepada para ulama salaf. Nah, maka perkataan Imam Abu Hanifah ini adalah bantahan terhadap faham kaum Musyabbiha tersebut. Nah, di sini ada sedikit tambahan. Saya masukkan di catatan ini. Keyakinan bahwa Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah yang diyakini oleh Imam Abu Hanifah selain terbuktikan dengan kesaksian karya-karya beliau, beberapa di antara yang kita sebutkan tadi di atas dalam Al-Fiqhul Akbar atau dalam Al-Wasiyah, juga dikuatkan oleh para ulama yang datang sesudahnya dari ulama mazhab Hanafi. Salah satunya adalah imam terkemuka, seorang ahli hadis, ahli fiqih, yaitu Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi, di mana beliau adalah murid daripada murid Imam Abu Hanifah. Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi radhiyallahu anhu wafat tahun 321 Hijriyah. Menulis risalah Aqidat Ahli Sunnati wal Jamaah di atas ungkapan-ungkapan Al-Imam Abu Hanifah dan kedua sahabatnya, yaitu Al-Imam Abu Yusuf dan Al-Imam Asy-Syaibani. Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi di dalam risalah Aqidah Ahli Sunnati wal Jamaah yang kemudian dikenal dengan risalah Al-Aqidah At-Tahawiyah, dinisbatkan atau disandarkan kepada beliau sendiri, Al-Aqidah At-Tahawiyah. Di permulaan risalah tersebut beliau mengatakan hadza dzikru bayani aqidati ahli sunnati wal jamaati ala madhhabi fuqaha'il millati Abi Hanifah an-Nu'man bin Thabit al-Kufi wa Abi Yusuf Yaqub bin Ibrahim al-Ansari wa Abi Abdullah Muhammad bin al-Hasan al-Syaibani ridwanullahi alaihim wa ma ya'taqiduna min usuluddin. Di permulaan daripada risalah tersebut, Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi mengatakan, hadza dzikru bayani aqidati ahli sunnati wal jamaah. Ini adalah penyebutan, penjelasan aqidat ahli sunnati wal jamaah ala madhhabi fuqaha'il millati,
di atas mazhab para ulama agama ini, yaitu Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan Asy-Syaibani, Al-Imam Asy-Syaibani. Nah, tentu penyebutan 3 imam yang oleh beliau dimaksud dalam pembukaan risalah ini bukan berarti bahwa kandungan risalah ini diyakini oleh hanya mereka yang bermazhab Hanafi saja. Tidak. Tetapi ini keyakinan Ahlus Sunnah. Sebagaimana beliau ungkapkan di awal, hadza dzikru bayani aqidati ahli sunnati wal jamaah. Hanya saja min haitsu sabqil ibarat. Dari segi susunan redaksi atau kalimat-kalimat yang diuntai oleh Al-Imam At-Tahawi dalam risalahnya ini adalah mengacu kepada ungkapan-ungkapan atau redaksi-redaksi Al-Imam Abu Hanifah dan 2 sahabatnya itu tadi. Adapun min haitsul ma'na, dari segi maknanya, maka itu akidah risalah akidah Tahawiyah adalah aqidat kullil muslimin, aqidat ahli sunnati wal jamaah. Nah, jadi penyebutan, saya ulang lagi, penyebutan 3 imam tersebut oleh Imam Tahawi adalah min haitsu sabqil ibarat. Min haitsu sabqil ibarat. Dari segi pengambilan kalimat-kalimat atau susunan kata-kata dan redaksi. Nah, di antara apa yang diungkapkan oleh Imam At-Tahawi dalam risalah Al-Aqidah At-Tahawiyah, yang itu tadi beliau mengatakan itu adalah ungkapan dari Imam Abu Hanifah, Imam Abu Yusuf, Imam Muhammad ibn Ibrahim Asy-Syaibani, Al-Imam Asy-Syaibani. Di antaranya beliau mengatakan, ta'ala 'anil hududi wal ghayat wal arkani wal a'dha'i wal adawat. La tahwihil jihatus sittu kasairil mubtada'at. Ta'ala maha suci dia Allah 'anil hudud, dari batasan-batasan atau bentuk dan ukuran. Al-hadd, al-hudud yang dimaksud ini jamak dari hadd. Al-hadd wal hajm. Al-haddu wal hajm. Hadd itu artinya bentuk, ukuran, bentuk. Ta'ala maha suci Allah 'anil hudud, dari segala bentuk-bentuk kecil maupun besar. Wal ghayat, dan penghabisan-penghabisan. Maha suci dari penghabisan. Wal arkan, dan suci daripada sisi-sisi. Wal a'dha, dan suci daripada anggota-anggota badan yang besar. Wal adawat, dan suci daripada anggota-anggota badan yang kecil. La tahwihil jihatus sittu kasairil mubtada'at. Dia Allah tidak diliputi oleh arah yang 6. Tidak seperti makhluknya yang diliputi oleh salah satu daripada arah yang 6 tersebut. Arah yang 6 yaitu atas, bawah, depan, belakang, samping kanan, dan samping kiri. Nah, ini apa yang dituliskan oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi ini penegasan bahwa Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah, yang itu merupakan keyakinan Al-Imam Abu Hanifah. Nah, belum lagi dikuatkan nanti oleh para ulama Ahlus Sunnah lainnya yang datang sesudahnya. Ada banyak aqwalul ulama yang menetapkan bahwa Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. InsyaAllah nanti kita akan bahas terkait, khusus membahas terkait upaya-upaya kaum musyabbihah mujassimah dari masa ke masa untuk mereduksi atau melakukan tahrif terhadap aqwalul ulama, khususnya terhadap pernyataan Al-Imam Abu Hanifah. Oleh karena ada salah seorang pemimpin dan bahkan rujukan kaum musyabbihah mujassimah di zaman kita sekarang ini, yaitu orang yang bernama Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, yang merupakan murid daripada Ibnu Taimiyah.
Dia melakukan banyak sekali kedustaan lalu disandarkan kepada Al-Imam Abu Hanifah. Di antara yang paling parah sekali adalah dalam karyanya, karya Ibnu Qayyim yang berjudul Nuniyah Ibnu Qayyim atau yang dikenal dengan Nuniyah Ibnu Qayyim dalam bentuk bait-bait syair yang qafiyahnya atau huruf belakang dari setiap baitnya itu dengan huruf nun. Sehingga disebut Nuniyah Ibnu Qayyim. Di dalamnya ada banyak at-tammat, kesesatan-kesesatan daripada aqidah tashbih dan tanzim yang itu disandarkan secara dusta kepada Al-Imam Abu Hanifah dan kepada beberapa ulama lainnya. Kita membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk membahas itu. Setidaknya sampai titik ini kita memahami dasar pokok keyakinan kita yang wajib kita yakini, yang merupakan keyakinan para ulama kita, termasuk keyakinan apa yang diyakini oleh Al-Imam Abu Hanifah. Insyaallah minggu depan kita akan bahas terkait reduksi yang atau tahrif yang dilakukan oleh kaum musyabbihah mujassimah terhadap perkataan Al-Imam Abu Hanifah. Saya kira untuk pertemuan hari ini sampai di sini. Mudah-mudahan walaupun ringkas dapat memberikan manfaat. Kalau ada Bang Fauzi silakan PDF-nya di-share lagi Bang Fauzi ini supaya rekan-rekan yang tempat PDF-nya dapat mengcopy atau juga tawarkan bentuk fisiknya juga ada dan dengan harga yang sangat murah untuk mengganti ongkos cetak. Ada Mas Fauzi di sini ya? Tidak ada. Nuhalil salasan, saya kira demikian apa yang saya hendak sampaikan. Sambil saya upayakan ya untuk saya share ini di ruang chat di buku PDF-nya. Nuhalil salasan wa nusalli ala nabi salasan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wah, nggak bisa tampil di sini ini. Buku PDF-nya. Bang Fauzi nggak ada Bang Fauzi? Coba saya mau menyapa dulu nih teman-teman ini dari mana saja ini. Lupa tidak berjumpa kita ini bertahun-tahun semenjak corona. Masya Allah 3 tahun lebih. Dari ujung barat Aceh ada Aceh. Ada Ustaz. Aduh, Ustaz Said dari Aceh ya, ini. Benar. Ya betul. Ahlan wa sahlan. Ya, ini ya. Barakallahu fiikum. Kapan Ustaz ke Aceh lagi? Wah. Dulu kan Ustaz Fajar. Ya, Ustaz Fajar saja cukup nih. Kita dengan Zoom sudah cukup. Ya, anak saya di Kaspol tuh. Masya Allah. Iya. Ya, kan tahu kenal Ustaz ya. Saya Kaspol Nazim. Iya. Di mana yang sekarang? Di Lebanon. Masya Allah. Masih ya? Ya, masih. Udah 4 tahun di sana. Aduh, iya. Ini ada Mas Tarno. Mas Tarno di mana nih? Masih di Brebes, Mas Tarno? Masya Allah. Kemudian Riau ada hadir Riau. Ada Ustaz. Hadir Kiai. Ahlan wa sahlan. Aduh, ada Zul. Kiai. Asri.
Asri. Masya Allah. Mana lagi ini? Palembang, Riau, Palembang, Lampung, ada ke bawah? Jawa, Jawa, Tanah Jawa, Pulau Jawa, banyak hadir ya. Aduh, Ustaz Miftah ini, Tangerang. Masya Allah, ahlan wa sahlan Ustaz Miftah. Wah, HP yang ditinggal Ustaz Miftah. Ustaz Miftah di mana ini? Di Balaraja Ustaz Miftah. Jawa Tengah, Jawa Tengah. Ada ini ada tetangga ini, Bang Zainal ini. Ustaz Zainal. Lagi sambil kerja, Kiai. Sambil kerja, tempat kerja. Ya. Iya. Jawa Tengah, Jawa Tengah, Jawa Timur. Kalimantan. Waduh, Kalimantan ini. Timur. Oh, di Jawa Timur. Masya